Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pengantar pada metodologi penelitian yang akan membahas diantaranya adalah konsep dasar penelitian, apa itu sesungguhnya penelitian. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe penelitian. Kemudian saya menjelaskan mengenai tingkatan penelitian. Saya juga akan menjelaskan mengenai ciri-ciri penelitian ilmiah, kemudian etika dalam penelitian, dan terakhir saya akan menjelaskan mengenai keterbatasan penelitian ilmiah. Pada bagian awal ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama-sama memahami apa yang dimaksud dengan penelitian itu sendiri. Ya. Kalau dibuka di bukunya Sekaran dan Bugi, penelitian itu sederhananya adalah proses mencari solusi terhadap suatu masalah. Sekali lagi, penelitian itu merupakan proses mencari solusi terhadap masalah. Penelitian selalu dilatar belakangi oleh suatu masalah. Ini mustahil kita melakukan penelitian tanpa adanya masalah. Masalah seperti apa yang dapat diteliti? Tentunya kita harus meneliti atau kita dapat meneliti masalah penelitian. Kalau ditanya lebih lanjut, apa kemudian atau dari mana sumber masalah penelitian itu? Nanti saya jelaskan di sesi selanjutnya. Tidak di sesi kali ini. Jadi sekali lagi syarat kita sebagai peneliti untuk melakukan penelitian adalah adanya masalah penelitian. Jadi sekali lagi saya bacakan ya. Apa itu penelitian? Penelitian adalah proses mencari solusi terhadap suatu masalah setelah melakukan analisis terhadap faktor-faktor situasional. Jadi sederhananya sekali lagi penelitian adalah proses mencari solusi terhadap suatu masalah. Nah sehingga kalau kemarin ada yang menanyakan yang betul itu latar belakang masalah atau latar belakang penelitian. Di banyak definisi, sekali lagi penelitian adalah proses mencari solusi terhadap masalah, maka penelitian itu dilatar belakangi oleh adanya permasalahan. Sehingga istilah yang benar menurut saya adalah latar belakang penelitian. Yang uraiannya adalah masalah penelitian. Bukan latar belakang masalah. Gitu ya. Walaupun di panduan seperti itu tidak apa-apa ya. Mungkin pada teknis prakteknya diikuti saja itu panduan, tapi setidaknya kita punya argumen ya bahwa yang lebih tepat itu adalah latar belakang penelitian yang isinya adalah uraian permasalahan, bukan yang melatar belakangi masalah, bukan. Yang melatar belakangi penelitian adalah permasalahan. Kenapa demikian? Karena penelitian adalah proses mencari solusi terhadap suatu masalah. Tapi saran saya ya ikuti saja itu buku panduan itu. Nanti berontaknya setelah Bapak Ibu jadi dokter saja gitu ya. Karena seringkali mahasiswa itu hubungan mahasiswa dan penguji itu tidak win-win solution, tapi win-lose solution. Jadi lebih baik diikuti saja dulu itu. Ya.
setelah jadi dokter baru berontak, kira-kira gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan pada bagian ini mengenai tipe penelitian. Penelitian kita bisa bagi ke dalam dua tipe yang paling mendasar. Ada yang dinamakan dengan applied research atau biasa kita sebut dengan penelitian terapan. Apa itu penelitian terapan? Penelitian terapan itu dilakukan dengan tujuan untuk mengaplikasikan temuan penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah di organisasi, ya. Masalah yang sedang ada di organisasi. Itu yang dinamakan dengan applied research. Jadi sekali lagi, applied research atau penelitian terapan adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengaplikasikan temuan atau hasil penelitian, ya, untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di organisasi. Yang kedua, itu dinamakan dengan tipe penelitian basic research atau biasa kita kenal dengan penelitian dasar atau biasa juga disebut dengan fundamental research. Apa itu basic research atau fundamental research atau penelitian dasar? Yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan to generate a body of knowledge, untuk menghasilkan suatu pengetahuan, untuk menghasilkan suatu teori yang baru, yang dinamakan dengan basic research. Jadi sekali lagi, basic research itu adalah penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan suatu pengetahuan yang baru, suatu model yang baru, suatu teori yang baru dalam skop yang lebih luas. Ini jelas berbeda ya. Kalau applied research itu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan solusi terhadap masalah yang ada di organisasi. Sedangkan basic research itu dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan suatu pengetahuan, model, atau bahkan teori yang baru. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, sebenarnya penelitian pada tataran disertasi itu dikategorikan sebagai applied research atau basic research. Pada tataran disertasi idealnya memang Bapak Ibu menghasilkan temuan yang temuan itu berisi pengetahuan atau model atau teori yang baru. Kalau kita bicara ideal. Pada tataran disertasi untuk degree PhD, doktor, itu idealnya memang basic research. Nah, sehingga kalau mungkin sebelumnya pemahaman kita terkait dengan masalah penelitian, bahwa masalah penelitian itu selalu muncul dari fenomena, selalu muncul dari organisasi, bahwa masalah penelitian itu adalah antara gap apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, das Sein dan das Sollen. Saya ingin sharing terkait dengan dari sini ya, dari dua tipe penelitian ini, bahwa kalau kita terlalu fokus pada gap antara das Sein dan das Sollen, gap antara apa yang seharusnya dengan senyatanya, dan masalah itu muncul dari pengangkatan fenomena seperti itu, maka itu dapat dikategorikan sebagai applied research. Karena masalah muncul dari suatu fenomena yang spesifik, dari organisasi yang spesifik, kemudian kita teliti, tentu hasilnya
itu akan tepat sebagai sebagai solusi untuk mengatasi masalah fenomena spesifik tadi. Nah, berbeda dengan basic research. Dalam basic research, tujuan seorang peneliti itu berusaha untuk menghasilkan suatu pengetahuan yang baru, teori yang baru. Pengetahuan baru, teori yang baru, atau model yang baru, itu dilakukan dengan cara mengembangkan suatu teori yang sudah ada. Menyempurnakan suatu teori yang sudah ada. Sehingga sifatnya penelitian dalam basic research itu lebih pada integrating the theory atau refinement the theory atau menyempurnakan suatu teori. Refinement of the theory, menyempurnakan suatu teori, mengembangkan suatu model, itu dapat dilakukan ketika kita melihat adanya keterbatasan dari teori yang existing tadi, yang ada sebelumnya. Oleh sebab itu, dalam basic research, permasalahan penelitian idealnya tidak dimulai dari gap antara Dasein dan Dassolon, tetapi lebih pada theoretical gap. Saya menamakannya sebagai theoretical gap atau gap teoritis. Jadi basic research itu selalu didasarkan pada theoretical gap. Adanya gap teori. Apa yang dimaksud dengan gap teori? Yang dimaksud dengan gap teori adalah perbedaan penjelasan antara dua teori yang berbeda dalam menjelaskan suatu fenomena yang sama. Jadi seringkali dalam social science, dalam ilmu sosial, seringkali muncul dua teori yang menjelaskan satu fenomena yang sama, tetapi dua teori itu kemudian bertentangan satu sama lainnya, berbeda penjelasannya. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena dalam teori, dalam ilmu sosial, dalam ilmu sosial tidak ada kemudian yang dinamakan dengan falsifikasi. Saya ingin jelaskan sedikit mengenai teori dan sifat teori. Apa yang dimaksud dengan teori? Teori is general law, sederhananya. Hukum yang berlaku secara umum. Hukum yang berlaku secara umum dalam menjelaskan suatu fenomena tertentu. Itu teori. Kenapa berlaku secara umum? Karena terbukti kebenarannya. Jadi teori itu hukum atau pernyataan yang menjelaskan suatu fenomena, dan penjelasan ini, pernyataan ini diterima oleh kebanyakan orang karena terbukti kebenarannya. Saya ambil contoh satu, sederhana sekali, teori gravitasi. Ini menjadi teori karena terbukti kebenarannya. Apa isi teori gravitasi? Karena ada daya tarik bumi, maka setiap benda yang dilempar ke atas itu akan jatuh ke bawah. Objek yang dilempar ke atas, ke udara itu pasti jatuh ke bawah. Tertarik oleh daya tarik bumi. Ini diterima secara umum. Kenapa? Karena terbukti kebenaran. Nah, sifat teori itu satu, dia harus rasional, logik, dan dapat diuji kebenarannya. Dapat diuji kebenarannya. Kalau kita tidak percaya dengan teori gravitasi, ya kita bisa nguji teori itu. Nah, itu contoh teori dalam bidang eksakta, dalam bidang ilmu alam.
Tentu kita mengenal juga teori-teori di ilmu sosial. Ya. Kalau dikategorikan sampai saat ini ekonomi itu masuk ke dalam rumpun ilmu sosial. Jadi bidang ilmu ekonomi itu masuk ke dalam rumpun ilmu sosial. Nah, saudara-saudara sekalian, sifat teori pada ilmu sosial dan ilmu alam itu berbeda. Kalau di ilmu alam, sifat teori itu ada yang dinamakan dengan falsifikasi. Falsifikasi itu maksudnya bahwa ketika ada suatu teori baru yang menjelaskan suatu fenomena, yang fenomena tersebut dijelaskan oleh teori sebelumnya, maka teori baru tersebut otomatis menggugurkan teori lamanya. Jadi di ilmu eksakta kecil kemungkinan, bahkan tidak ada satu teori atau dua teori yang berbeda dalam menjelaskan suatu fenomena yang sama dan penjelasannya berbeda. Tidak ada seperti itu. Kenapa? Karena ada yang dinamakan dengan falsifikasi. Contoh, dulu orang berteori bumi itu datar. Teorinya seperti itu. Kemudian ada orang ke bulan, melihat bumi dari atas, dan menyatakan bahwa bumi itu bulat. Dalam bidang ilmu eksakta, teori yang menyatakan bumi itu bulat, serta-merta menggugurkan teori yang menyatakan bumi itu datar. Jadi kalau kita belajar matematika sampai saat ini, 1 dikali 2 itu 2, itu akan terus berlaku sampai ada hukum matematika yang menyatakan 1 kali 2 itu 3. Ini sifat teori di bidang ilmu alam. Tapi di ilmu sosial, sifat teorinya tidak seperti itu. Di ilmu sosial, termasuk di dalamnya ekonomi, kita sering menemukan dua teori yang berbeda dalam menjelaskan satu fenomena yang sama, tapi penjelasannya bisa jadi berbeda. Kenapa demikian? Karena dalam ilmu sosial itu sifatnya kompleks. Karena sifatnya kompleks, teori baru itu muncul, itu biasanya melengkapi teori yang lama dengan perspektif, dengan sudut pandang yang berbeda. Itu sifat teori di ilmu sosial. Atau bahkan dua teori yang berbeda menjelaskan satu fenomena yang sama, penjelasannya berbeda. Pull demand teori dan push demand teori. Silahkan dipelajari itu. Berbeda penjelasannya. Dalam menjelaskan satu fenomena yang sama, yaitu demand. Bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami. Nah, penjelasan saya tadi itu mengantarkan pada apa yang dinamakan dengan basic research tadi. Jadi dalam basic research yang idealnya ini dilakukan pada level S3 dalam bentuk disertasi, itu memang masalah itu memperdebatkan teori. Bukan lagi masalah muncul dari fenomena organisasi. Karena kalau dari fenomena organisasi atau fenomena sosial, masalahnya, maka solusinya hanya untuk spesifik pada fenomena sosial tersebut. Tapi kalau permasalahan muncul dari teori, dari general law-nya, dan kita menemukan suatu
temuan yang baru, jangan inilah ya, jangan sampai menemukan teori yang baru, itu mungkin terlalu jauh lah gitu ya. Itu mungkin terlalu jauh. Tapi menemukan pengetahuan yang baru karena adanya conflicting teori, bahasa saya, perdebatan teori, gap teoritis, maka tentunya hasilnya adalah penelitian dengan model atau penyempurnaan teori. Dan itu tingkat generalisasi dalam penelitiannya menjadi lebih kuat. Generalisasi itu bahwa apa yang kita hasilkan itu dapat menjadi solusi pada tingkat generalisasi, pada tingkat general yang lebih besar, pada tingkat umum ya. General itu kan umum. Pada tingkat pada konteks yang lebih umum gitu. Pada konteks yang lebih umum. Tidak pada spesifik konteks. Oke, saya contohkan begini ya, disertasi saya, karena saya di MSDM, nanti bisa saya share ya apa latar belakang disertasi saya. Sederhananya begini, karena saya di MSDM, saya meneliti yang namanya mood. Ya, saya meneliti yang namanya mood. Mood itu adalah kondisi emosional seseorang yang seringkali orang rasakan, tetapi kemudian orang tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya. Kadang satu hari kita merasa, aduh mood saya lagi nggak enak hati nih. Tapi kalau dipikir-pikir kenapa ya? Nah, kita seringkali nggak tahu apa penyebabnya. Itu yang dinamakan dengan mood. Nah, reaksi psikologis yang lain itu kita mengenal ada yang dinamakan dengan emotion. Emosi. Emosi itu by definisi adalah reaksi psikologis yang muncul karena adanya stimuli. Nah, kalau emosi orang mengenal stimulinya. Jadi kalau ada orang marah itu emosi karena dia disakiti, karena dia tersinggung. Kalau ada orang sedih, ya, sedih itu emosi, ya. Sedihnya itu orang bisa tahu apa penyebab sedihnya. Nah, ini contoh sederhana. Dalam teori emotion ada yang dinamakan dengan emotional contagion. Emotional contagion itu bahwa emosi itu bisa contagious, bisa menular. Ya. Bisa menular. Sehingga ada dalam psikologi itu ada fenomena kesurupan massal. Kalau dilihat dari perspektif psikologi spesifik pada perspektif emosi, maka sebenarnya kesurupan massal itu adalah emosi yang menular. Penjelasan teoritisnya kenapa emosi bisa ditularkan, karena setiap orang punya yang namanya empati. Selalu mencoba merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi kalau ada teman cerita sedih gitu, setidaknya kita ikut sedih. Kalau ada teman marah, setidaknya kita ikut marah. Itu yang dinamakan dengan emotional contagion. Nah, pertanyaannya dalam disertasi saya, pertanyaannya adalah kalau emosi itu sebagai reaksi psikologis dapat ditularkan, apakah mood juga dapat ditularkan? Mood sama reaksi psikologis. Tapi mood itu keadaan psikologis yang dirasakan seseorang tanpa orang itu tahu penyebabnya apa. Makanya ada dibagi dua mood itu. Ada yang dinamakan dengan positif mood dan negatif mood. Nah, sederhananya saya ingin meneliti apakah mood itu bisa menular sama halnya seperti emosi itu bisa ditularkan. Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa disertasi ya ini. Hasil disertasi saya menemukan bahwa ternyata mood itu bisa ditularkan. Itu kemudian dinamakan dengan group affective tune. Jadi kalau ada orang yang punya mood bagus, itu akan bisa tune positif atau tune negatif. Nada positif, nada negatif itu bisa ditularkan. Sehingga saya menemukan temuan saya bahwa sama halnya seperti emosi, ternyata mood itu bisa ditularkan. Sama seperti contohnya gini Bapak Ibu, kalau saya ngajar datang ke kelas dengan mood yang baik, itu biasanya terlihat mahasiswa juga kemudian ikut positif.
Tapi kalau saya datang ngajar dengan mood yang kurang baik itu biasanya kelihatan juga. Auranya, responnya juga menjadi negatif. Nah, yang saya maksud di sini, saya memberikan contoh bahwa dalam disertasi saya tidak sedikit pun menjelaskan mengenai fenomena sebagai sumber masalah. Tapi saya lebih bicara banyak di latar belakang penelitian itu terkait dengan teori-teori psikologi sebelumnya. Sehingga muncul pertanyaan penelitiannya adalah apakah mood itu bisa ditularkan sama halnya seperti reaksi psikologis yang lain yaitu emosi. Saya tidak membahas sedikit pun mengenai konteks. Saya tidak membahas sedikit pun mengenai fenomena. Karena memang basic research itu dimulai dari perdebatan teori, dari gap teori, dari conflicting teori. Sebenarnya harapannya memang secara ideal lagi-lagi di level disertasi bahwa masalah penelitian itu tidak lagi atau tidak hanya dari masalah fenomena, tapi lebih mengedepankan pada theoretical gap. Lebih menekankan pada conflicting teori. Aduh, gak kerasa ya, ini 2 slide, setengah jam. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, saya akan pelan-pelan supaya pemahaman kita sama. Pemahaman kita sama. Nah, kalau berbeda boleh Pak, nanti silakan ditanyakan. Nah, itu tipe penelitian. Yang seringkali ini dasar ya. Di S1 dijelaskan juga tipe penelitian applied dan basic, tapi saya tidak menjelaskan sedalam ini. Nah, pada tataran skripsi itu memang applied lah dan tesis itu applied. Tapi kalau di disertasi itu memang kalau saya waktu dulu sekolah, sekolah itu diarahkan pada basic research. Makanya kalau hibah-hibah penelitian Bapak Ibu itu dibagi dua, ada yang dinamakan dengan applied research dan basic research. Kalau basic research itu biasanya juga fundingnya lebih besar ya, fundamental research itu karena pengembangan teori jadi fundingnya lebih besar. Baik, saya lanjutkan dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ngambil ini saya kutip dari Cooper dan Emory ya, bukunya Cooper dan Emory metodologi penelitian, tapi saya lupa mencantumkan sumbernya. Tapi saya sampaikan ya, sumbernya Cooper dan Emory. Penelitian dikelompokkan menjadi 4 bagian menurut tingkatannya. Jadi kita bisa membagi penelitian menjadi 4 bagian berdasarkan tingkatannya. Dari tingkatan penelitian yang paling dasar hingga penelitian yang lebih kompleks. Nah, yang pertama adalah pelaporan, reporting. Merupakan penelitian pada tingkat yang paling mendasar. Pelaporan merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan suatu catatan, ringkasan dari beberapa data atau dari beberapa statistik. Menurut Cooper dan Emory, tingkatan paling mendasar dalam penelitian itu ketika kita report, kita bikin laporan, kita meringkas, kita mencatat, itu sudah dikategorikan sebagai penelitian. Walaupun kalau kita kemudian kembali pada definisi penelitian, yang mana penelitian itu adalah proses mencari solusi terhadap masalah, maka dalam pelaporan atau reporting itu sebenarnya tidak ada permasalahannya. Tidak ada masalahnya, hanya kita melaporkan, mencatat, meringkas data yang ada. Fakta yang ada, kita catat seadanya, itu menurut Cooper dan Emory sudah dikategorikan sebagai penelitian yang paling mendasar. Yang kedua adalah tingkatan penelitian yang dinamakan dengan description. Metode penelitian deskriptif tertuju pada penuturan masalah, analisa masalah, dan pemecahan masalah. Mulai ada masalahnya pada penelitian deskripsi. Penelitian deskripsi bertujuan mendeskripsikan suatu subjek, orang, atau peristiwa. Penelitian deskripsi berusaha mencari jawaban atas pertanyaan
mengenai apa, siapa, dan bagaimana. Jadi kalau di deskripsi itu lebih tinggi lagi karena bukan hanya melaporkan tapi menganalisa suatu masalah. Gitu ya. Dideskripsikan masalah itu. Ya. Dan pertanyaan penelitian deskripsi umumnya ya menanyakan mengenai apa, siapa, atau bagaimana. Misalkan kalau di ekonomi syariah, bagaimana penerapan prinsip mudharabah di bank syariah? Bagaimana penerapan prinsip mudharabah di bank Jabar Syariah? Ya. Ya, dijelaskan dulu, ada mudorib di sana, ada sohibul mal di sana. Lalu bagaimana akadnya antara mudorib dan sohibul mal tersebut? Dan bagaimana implementasinya di bank syariah? Itu contoh penelitian deskripsi. Yang ketiga itu adalah penelitian yang dinamakan dengan penelitian explanation, penjelasan. Apa itu? Penelitian penjelasan merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan alasan-alasan terjadinya suatu fenomena. Nah, ini lebih kompleks, bukan hanya mendeskripsikan tetapi menjelaskan alasan-alasan suatu fenomena. Saya garis bawahi, alasan-alasan terjadinya suatu fenomena. Alasan yang mendasari terjadinya suatu fenomena. Dengan kata lain, penelitian eksplanasi ini pada dasarnya adalah mencari tahu ada tidaknya sebab akibat atau kausalitas. Ada tidaknya sebab akibat atau kausalitas. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara mengenai teori spesifik di ilmu ekonomi, kita cek ya teori. Maka isi teori itu adalah penjelasan ya, hukum yang berlaku secara umum dalam menjelaskan suatu fenomena. Dalam pandangan positivistik, nanti saya jelaskan kemudian apa itu positivistik. Dalam pandangan positivistik, penjelasan teori itu pada dasarnya menjelaskan kausalitas. Jika permintaan naik, maka harga akan naik. Kausalitas itu. Sebabnya apa? Permintaannya naik, maka harganya naik. Teori permintaan, teori penawaran. Di ESDM kita mengenal misalnya, jika upah naik, maka tingkat turnover turun. Kausalitas itu. Apa yang menjadi sebab upah? Akibatnya apa? Turnover. Turnover turun. Turnover itu apa? Perpindahan dari orang, perpindahan tenaga kerja dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Jadi kalau upahnya naik di suatu perusahaan, maka keputusan orang untuk berpindah keluar dari perusahaan itu menjadi lebih rendah. Nah, pada tataran ini, ya, pada penelitian dengan tipe eksplanasi ini, itu pada dasarnya menguji kausalitas. Dan kausalitas dan fenomena kausalitas di ilmu ekonomi itu dijelaskan melalui teori-teori ekonomi. Jadi sederhananya penelitian eksplanasi itu bertujuan untuk menguji suatu teori yang di dalamnya berisi penjelasan mengenai sebab akibat atau kausalitas. Jadi kalau perbedaan mendasar antara penelitian kualitatif dan kuantitatif, maka penelitian kuantitatif itu sebenarnya penelitian pada tataran eksplanasi yang mana bertujuan untuk menguji kausalitas. Jadi hati-hati
Jangan kemudian membedakan penelitian kualitatif dan kuantitatif, kuali dan kuanti. Itu kuanti ada angkanya, kuali tidak ada angkanya. Tidak seperti itu. Yang membedakan, nanti saya jelaskan lebih detail ya di bagian selanjutnya. Yang membedakan kuali dan kuanti itu lebih pada tujuan penelitian. Kualitatif tujuannya adalah deskripsi. Kuantitatif tujuannya adalah eksplanasi. Jadi kalau tadi saya kasih contoh judul sederhana mengenai penelitian deskriptif, itu judulnya penerapan prinsip mudharabah di bank syariah. Maka isinya deskriptif, dia kualitatif. Walaupun misalkan ada contoh angkanya. Ada angkanya, kemudian jangan dibilang itu kuantitatif. Hati-hati. Makanya kalau dalam statistik Bapak Ibu mempelajari yang dinamakan dengan statistik deskriptif dan statistik induktif. Nah, ini ya, saya kaitkan ke sana. Apa yang dipelajari di statistik deskriptif? Mean, median, modus. Modus angka yang sering muncul, Bu, bukan modal dusta. Jadi di statistik deskriptif itu kita mempelajari rata-rata. Jadi kalau ada data kemudian dirata-ratakan angka itu, tapi bukan berarti kita penelitiannya kuantitatif. No, itu bisa kita katakan sebagai penelitian deskriptif. Yang seringkali kita mengenal penelitian deskriptif itu kemudian dikatakan sebagai penelitian kualitatif. Nah, ada yang dinamakan dengan statistik induktif. Di statistik induktif, kalau Bapak Ibu sadari, itu lebih pada hipotesis testing. Pengujian hipotesis. Kita belajar mengenai korelasi, kita belajar mengenai regresi, itu statistik induktif. Saya kembali lagi. Metode penjelasan membutuhkan hipotesis. Nah, coba sekarang kita amati. Hipotesis penelitian itu pada dasarnya. Hipotesis itu apa? Dugaan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Kalau kita sadari, kalau kita perhatikan, hipotesis itu adalah dugaan mengenai sebab akibat. Saya punya hipotesis. Hipotesisnya apa? Kalau permintaannya naik, maka harganya akan naik. Hipotesis. Atau misalkan kita pakai hipotesis statistik deh ya. Hipotesis statistik. Bapak Ibu masih ingat? Mudah-mudahan masih ingat ya. Ada H0, H alternatif. H0-nya misalkan permintaan tidak berpengaruh terhadap harga. H alternatifnya permintaan berpengaruh terhadap harga. Itu pernyataan hipotesis. Jadi yang ingin saya sampaikan, penelitian kualitatif itu lebih bersifat deskriptif dan penelitian kuantitatif itu lebih bersifat penjelasan atau eksplanasi. Yang di dalamnya pada dasarnya menguji teori, menguji sebab akibat, yang sebab akibat dan teori itu kemudian diejawantahkan, diturunkan menjadi hipotesis. Dan hipotesis inilah yang kemudian diuji kebenarannya menggunakan alat statistika. Itu tingkatan yang ketiga. Yang keempat, tingkatan penelitian yang keempat adalah prediksi atau predicting. Merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memprediksi suatu fenomena yang terjadi saat ini maupun yang akan datang. Nah, ini lebih tinggi tingkatannya dari tingkatan penjelasan. Dia mampu memprediksi. Dari mana prediksi itu? Tentu kalau kita kembali pada basic teori, ya,
Salah satu fungsi dari teori adalah to predict the phenomena. Untuk memprediksi suatu fenomena. Maka dalam penelitian prediksi ini dibutuhkan apa? Atau dilatar belakangi oleh adanya perbedaan teoritis atau gap teoritis. Nah, perbedaan gap teoritis itu kemudian menghasilkan suatu model. Dari model itu kemudian diturunkan ke dalam hipotesis. Hipotesis itu kemudian diuji kebenaran. Sehingga menghasilkan suatu pengetahuan atau temuan yang baru ya, untuk melengkapi teori yang sudah ada. Nah, itu kira-kira tingkatan tingkatan penelitian. Lalu disertasi itu pada level apa? Disertasi itu pada tataran penjelasan atau pada tataran prediksi. Terutama di ilmu ekonomi. Ya, di ilmu ekonomi tingkatan disertasi itu lebih pada tataran eksplanasi, menguji kausalitas, atau pada tingkat yang lebih tinggi itu menghasilkan pengetahuan yang baru yang mampu memprediksi suatu fenomena. Nggak tahu gimana ceritanya kalau saya ngajar di S1, buku Medlit yang banyak digunakan selain di kelas saya itu bukunya Sugiono. Di buku Sugiono itu ada yang dinamakan dengan metode deskriptif verifikatif. Nah ini ya, verifikatif itu maksudnya verifikasi. Memverifikasi apa? Memverifikasi kausalitas. Jadi sama dengan idem dengan penelitian penjelasan atau eksplanasi. Nah di buku Sugiono itu biasa disebut dengan ada metode penelitian deskriptif verifikatif. Ketika saya tanya ke anak-anak S1 itu seringkali bingung ketika jawab. Maksudnya deskriptif verifikatif itu apa? Jadi deskripsi itu biasanya ada deskripsinya. Deskripsi mengenai apa? Mengenai data, mengenai latar belakang perusahaan. Itu deskripsinya di sana. Verifikatifnya adalah eksplanasi. Menjelaskan kausalitas. Menguji teori, menguji hipotesis. Itu ya Bapak Ibu sampai dengan baru slide 5. Slide saya masih banyak ini. Tapi saya ingin jelaskan dengan santai, dengan santuy. Baik, nanti saya lanjutkan dulu. Ya, nanti saya lanjutkan, saya stop dulu sebentar. Baik, saya lanjutkan di slide 6 ini. Saya jelaskan terkait dengan etika dan penelitiannya. Kalau kita bicara etika, tentu berbeda dengan norma, ya, dengan aturan. Ya. Kalau hukum itu, aturan atau hukum itu mengatur benar dan salah. Tapi kalau di etika itu mengatur sesuatu hal yang baik atau buruk ya. Nah, di sini etika mengacu pada code of conduct itu, standar perilaku atau expected social norm ya, norma-norma sosial yang berlaku ya, yang diharapkan dari seorang peneliti ketika melakukan suatu penelitian. Jadi dalam riset tentu ada etika penelitian yang harus peneliti jaga ya. Yang pertama, tidak ada yang berat ya di sini, ini masih umum. Yang pertama itu terkait dengan asli atau kejujuran ya. Jelas peneliti harus jujur menyampaikan fakta ya. Seadanya ya, tidak mengada-ngada. Termasuk misalkan kalau dalam penelitian kuantitatif itu jangan sampai peneliti itu mengubah hasil analisis ya, kesimpulan atau memanipulasi data ya. Dalam penelitian kualitatif itu lebih pada misalkan
jujur terkait dengan fakta yang data yang ditemukan ya. Hasil wawancara itu harus disampaikan secara jujur. Yang kedua adalah objectivity atau objektivitas ya. Objektif ya. Jika misalkan hipotesisnya tidak didukung ya katakan tidak didukung secara objektif ya. Kemudian integrity ini terkait dengan apa? Integritas itu kan kesamaan antara perilaku, tindakan dan ucapan ya. Itu integritas. Kemudian carefully, hati-hati. Ini sifat penelitian terutama di penelitian kuantitatif ya. Karena penelitian kuantitatif lebih bersifat rigid ya. Kaku dan harus dilakukan secara hati-hati dari satu tahapan ke tahapan yang lainnya, ke tahapan berikutnya. Selanjutnya adalah openness, keterbukaan. Nah, yang dimaksud dengan keterbukaan dalam riset itu keterbukaan terkait dengan metode penelitian yang digunakan, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ketika pemilihannya pilkada atau pemilihan presiden, lembaga survei banyak melakukan penelitian, banyak melakukan survei, maka hasilnya bisa jadi beragam. Hasilnya beragam karena penggunaan metode yang berbeda. Nah, oleh sebab itu openness di sini yang dimaksudkan dengan keterbukaan itu adalah keterbukaan mengenai metode yang digunakan. Ya. Metode yang digunakan itu harus terbuka. Misalkan sampel size-nya berapa, ukuran sampelnya berapa, tingkat errornya di kisaran berapa, itu harus disampaikan secara terbuka. Kemudian confidentiality terkait dengan kerahasiaan. Kerahasiaan dalam arti identitas dari informan atau responden ya. Sumber data kalau di penelitian kualitatif dengan wawancara itu biasa disebut dengan informan ya. Dalam penelitian kuantitatif ketika nyebar kuesioner itu dinamakan dengan responden ya. Tapi kalau penelitian dengan menggunakan data sekunder ya tidak ada aspek kerahasiaannya karena memang biasanya data sekunder yang digunakan itu data publik ya. Misalkan data laporan-laporan pertumbuhan ekonomi itu bisa di BPS, harga-harga saham ya itu bisa di indeks. Itu tidak terkait dengan kerahasiaan. Tapi kalau misalkan informan yang diwawancarai, data responden itu wajib bagi peneliti untuk merahasiakannya dan peneliti punya hak untuk merahasiakan itu. Nah, dan yang terakhir adalah social responsibility bahwa penelitian itu harus memiliki tanggung jawab sosial. Maksudnya diusahakan penelitian itu berdampak baik terhadap masyarakat, tidak bikin geger, tidak bikin heboh, gitu ya. Itu social responsibility-nya. Dulu waktu saya kuliah di Jogja ada satu penelitian yang menyatakan bahwa 95%, 90% mahasiswi di Jogja tidak perawan. Nah, itu sangat berdampak luas waktu itu karena selama beberapa semester, selama beberapa tahun jumlah mahasiswa terutama mahasiswi yang sekolah di Jogja itu berkurang karena hasil penelitian itu. Itu penelitian yang kontroversial ya karena memang peneliti menggiring hasil penelitian sesuai dengan persepsinya. Nah, ini bahaya ya. Jadi harus objektif tadi. Objektif itu jangan sampai jadi peneliti itu ketika meneliti pikirannya harus netral ya. Tidak kemudian punya prasangka awal. Pak, kalau hipotesis gimana? Hipotesis beda. Hipotesis itu muncul, nah nanti saya jelaskan ya. Hipotesis itu dasarnya adalah teori, logik dan hasil penelitian terdahulu. Jadi beda ya antara persepsi awal dengan hipotesis beda. Nah, saya lanjutkan kembali ke penelitian yang di Jogja itu. Ketika dibuka metode penelitian yang digunakan, ternyata memang persepsi awal yang mengarahkan ke arah itu didukung dengan metode yang digunakan oleh peneliti. Ya. Jadi peneliti menggunakan metode snowball sampling. Snowball itu apa? Bola salju yang semakin lama menggelinding semakin besar. Jadi peneliti tersebut
pertama kali mewawancarai mahasiswi di tempat hiburan malam, kemudian sampailah menanyakan pada apakah punten ya, dia masih perawan atau tidak. Nah, kemudian setelah itu responden diminta untuk merekomendasikan informan tersebut diminta untuk merekomendasikan satu temannya yang bisa eh, apa diwawancara untuk mengumpulkan data. Akhirnya karena snowball, ya informasinya beredar pada ya golongan itu, ya mahasiswi tipe golongan yang seperti itu, karena diawali di tempat hiburan malam. Tapi kalau diawali di misalkan di tempat yang netral, tentu hasilnya akan berbeda. Nah, ini yang dimaksud dengan social responsibility ya. Jadi harus ada social responsibility bahwa penelitian kita itu tentunya akan berdampak luas terhadap masyarakat. Oleh sebab itu harus dilakukan secara hati-hati gitu ya. Nah, itu terkait dengan etika dalam penelitian. Bapak Ibu, saya lanjutkan ke terakhir ya. Ini slide terakhir, sudah terlalu lama ini materinya. Supaya tidak bosan ya. Kalau terlalu lama mendengarkan bosan. Yang terakhir adalah ciri penelitian ilmiah. Nah, ciri-ciri penelitian ilmiah di slide ini atau di buku sekarang memang, jadi Bapak Ibu sekalian, di buku sekarang itu arah penelitiannya memang lebih ke arah penelitian kuantitatif ya. Makanya digunakan untuk bisnis dan ekonomi. Karena mainstream penelitian di ekonomi itu banyak menggunakan penelitian kuantitatif. Sehingga idealnya konsentrasi ekonomi syariah itu ya, supaya hasil penelitiannya mudah untuk dipublikasikan ya, itu memang idealnya menggunakan metode kuantitatif. Tapi sekali lagi saya kemudian tidak punya kewenangan yang kuat untuk mengarahkan mahasiswa melakukan penelitian kuantitatif. Tapi arah besarnya memang diharapkan mahasiswa ES itu meneliti dengan penelitian kuantitatif ya. Berbeda dengan di HES, kalau di HES arahnya memang diarahkan ke kualitatif karena terkait dengan normatif yuridis gitu ya. Nah, kalau di ES pada dasarnya kita banyak mempelajari teori-teori. Oleh sebab itu penelitiannya diarahkan pada penelitian kuantitatif yang mana testing the theory. Nah, walaupun testing the theory, jangan kemudian dianggap bahwa tidak ada pengetahuan baru, tidak ada temuan baru ketika kita menguji suatu teori ya dalam penelitian kuantitatif. Pengujian suatu teori itu akan memberikan pengetahuan baru justru ketika hipotesis itu ditolak. Ya. Hipotesis tidak mengkonfirmasi teori, temuan tidak mengkonfirmasi teori. Dengan kata lain, ketika hasil tidak mengkonfirmasi teori, sebenarnya ada permasalahan. Ya, bisa jadi masalahnya salah satunya dari teori itu sendiri. Karena sekali lagi teori juga punya keterbatasan dalam menjelaskan suatu fenomena sosial yang kompleks. Oleh sebab itu, justru ya itu celah bagi refinement the theory yang saya singgung sebelumnya. Celah untuk menyempurnakan suatu teori gitu ya. Nah, kemudian penelitian kuantitatif juga yang kedua itu bisa kita modifikasi dari model pengujiannya. Model pengujian ada yang menguji dengan direct effect ya. Direct effect itu pengaruh langsung ya, ada pengaruh yang non direct effect ya. Pengaruh tidak langsung dengan menggunakan variabel moderasi dan mediasi. Nah, ini tentu menjadi menjadi tambahan pengetahuan, menjadi tambahan atau originalitas metodologi yang dapat disumbangkan dari disertasi. Ya, idealnya begitu. Sebab itu ini tadi saya menjawab pertanyaan sebelumnya bahwa di minggu lalu bahwa seolah-olah diidentikan kalau penelitian yang menggunakan penelitian kuantitatif itu kurang menghasilkan temuan yang baru atau tidak orisinal karena lebih pada mengkonfirmasi teori. Untuk urusan terkait dengan originalitas nanti kita bahas kemudian ya. Atau kalau saya lupa silakan ditanyakan, tapi saya bahas di sesi lain. Nah, poinnya di sini di slide 7 ini
ini saya ingin mengatakan bahwa ciri-ciri penelitian ilmiah ini yang disajikan di slide ini, yang disajikan di buku itu lebih mengacu pada ciri-ciri penelitian ilmiah pada penelitian kuantitatif ya. Nah, yang pertama, ciri penelitian ilmiah di kuantitatif itu purposiveness ya. Purposiveness punya tujuan yang jelas. Tujuannya apa? Biasanya dalam penelitian kuantitatif itu ya, sekali lagi tatarannya, tujuannya adalah eksplanasi, menjelaskan sebab akibat, menguji teori, menguji sebab akibat. Maka tujuan dari penelitian kuantitatif itu adalah testing the theory ya, menguji suatu teori yang teori itu menjelaskan kausalitas, yang kausalitas itu kemudian dijabarkan ke dalam bentuk hipotesis sehingga hipotesis diuji kebenarannya menggunakan alat statistik. Kira-kira begitu ya. Jadi purposiveness dalam hal tujuan penelitiannya yaitu kausalitas, menguji sebab akibat. Yang kedua itu rigor. Rigor itu kaku Bapak Ibu. Berbeda dengan penelitian di kualitatif, penelitian kuantitatif. Sekali lagi ini ciri penelitian ke kuantitatif itu bersifat kaku, harus dilakukan step by step. Ya. Kita tidak bisa melakukan melompat dari satu tahapan ke tahapan lain, tapi tahapannya itu terstruktur ya, ada tahapan 1, tahapan 2 dan seterusnya. Kita tidak bisa, jika kita tidak melewati tahapan 2, kita tidak bisa lompat ke tahapan 3. Itu sifat utama dalam penelitian kuantitatif itu adalah rigor, kaku ya. Dilakukan step by step gitu ya. Nanti digambarkan, saya gambarkan step by stepnya di mana. Kemudian ciri yang ketiga adalah replicability. Ya, replicability itu terkait dengan bahwa satu penelitian yang kita lakukan itu harus dapat direplikasi oleh orang lain, harus dapat ditiru, ya, harus dapat ditiru oleh orang lain. Ya. Dan ketika orang lain meniru penelitian kita, ya seharusnya idealnya maka hasilnya akan identik, ya, akan mirip. Ya. Jadi begini. Kalau hasil survei dengan menggunakan 1.000 orang di satu provinsi tertentu hasilnya A, ya, maka kalau kita mereplikasi di provinsi lain dengan karakteristik sampel yang sama, seharusnya hasilnya tidak jauh berbeda. Itu yang dimaksud dengan replicability. Jadi suatu penelitian itu dapat direplikasi oleh orang lain. Ya, orang lain dapat meniru penelitian kita. Yang selanjutnya, ciri penelitian ilmiah itu terkait dengan precision and confidence. Ya. Nah, ini bahasa statistik sebenarnya. Ketepatan dan derajat keyakinan. Keyakinan dan derajat ketepatan. Confidence, ya. Keyakinan. Confident level kalau bahasa statistiknya. Dan precision. Ini terkait, kalau saya bahas singkat gini. Jadi, semakin confident kita, jadi ini trade off sifatnya ya. Bapak Ibu, kalau kita semakin confident, maka kemungkinan hasil sesuai yang diharapkan itu semakin rendah. Misalkan gini, 99% saya yakin hasil hipotesis saya didukung. 99% saya yakin hipotesis saya didukung. Berarti saya hanya mentolerir 1% error, hasil tidak didukung. Maka ketika kita yakin 99%, maka kemungkinan presisinya, kemungkinan keyakinan itu tepat, itu menjadi semakin rendah. Berbeda kalau kita turunkan confidence levelnya menjadi 90%. Berarti kita mentolerir 10% error. Kalau tadi yang pertama 99% kita hanya mentolerir 1% error. Kalau kita punya yang kedua, kita punya keyakinan 90%, confident levelnya 90%, berarti kita hanya mentolerir 10% error. Maka semakin rendah confident level, semakin tinggi kemungkinan hasil itu tepat. Nah, karena ini terkait dengan statistika, saya sampaikan. Makanya selalu di statistik itu ada istilah hipotesis diterima pada tingkat signifikansi. Nah, gitu ya. Nah, tingkat signifikansi 95%. Artinya apa? Peneliti mentolerir 5% error. Tingkat signifikansi 99%, confident levelnya ya. Berarti peneliti mentolerir 1% error. Makanya kalau di statistik belajar, kalau di bawah 0,05 dianggap signifikan.
signifikan. Artinya apa? Errornya di bawah 0,05 dianggap signifikan. Nah, yang jadi soal, tingkat signifikansi itu sebenarnya tidak ada aturan bakunya harus berapa. Hanya biasanya yang digunakan itu 5%. Jadi di bawah 0,05 dianggap signifikan. Nah, kalau 0,06 gimana Pak? Signifikan tidak? Tidak signifikan pada level 0,05. Tapi dia signifikan pada level 0,10. Artinya ya, tingkat signifikansi itu dia signifikan pengujian hipotesis ya. Dia signifikan atau tidak itu sangat tergantung pada tingkat signifikansi yang digunakan. Itu nanti kita bahas lah ya. Ini terkait dengan precision dan confidence level, itu terkait dengan statistik. Jadi kalau kita meyakini confidence level kita terlalu tinggi, maka kemungkinan tepatnya semakin rendah. Tapi kalau kita kurang percaya diri, maka kemungkinan tepatnya semakin tinggi hasilnya. Saya percaya 100% hasil saya benar. Saya percaya 100% prediksi saya benar. Maka kemungkinan tidak tepatnya itu menjadi lebih tinggi. Tapi kalau saya bilang saya 50%, saya percaya 50% hasil saya benar, maka kemungkinan untuk benarnya ya, itu menjadi kemungkinan untuk tepatnya itu menjadi lebih tinggi. Nah, objektif ya, objektif ciri penelitian ilmiah itu objektif. Ya tentu dalam penelitian kuantitatif salah satu kelebihannya adalah dikatakan penelitian kuantitatif, eksplanasi itu lebih objektif. Kenapa? Karena yang menganalisis, menjadi pisau analisisnya adalah alat statistik. Ya, yang menentukan bahwa hasilnya A atau B itu alat statistik. Berbeda dengan penelitian kualitatif. Yang mana dalam penelitian kualitatif ya kesimpulan atau hasil penelitian itu sebenarnya yang menganalisis adalah pemikiran dari peneliti itu sendiri. Jadi peneliti sendiri yang pada dasarnya menarik kesimpulan terhadap fenomena yang ada. Dalam penelitian kuantitatif yang menarik kesimpulan sebenarnya adalah statistical tools atau alat statistik. Itu kelebihan walaupun banyak ya keterbatasan dalam penelitian kuantitatif seperti misalkan tidak mendalam ya, tidak deep, berbeda dengan penelitian kualitatif yang deep analisisnya. Ya. Nah, kemudian ini terkait dengan ciri penelitian selanjutnya yaitu generalisasi, generalizability. Tingkat generalisasi adalah tingkat di mana suatu penelitian itu dapat diterima pada berbagai konteks yang general, yang umum. Ya. Nah, penelitian kuantitatif itu harus lebih bersifat general dibandingkan penelitian kualitatif. Kalau penelitian kualitatif konteksnya dia spesifik tetapi mendalam pembahasannya. Kalau penelitian kuantitatif ya menguji teori yang bersifat secara umum. Ya, teori itu kan sifatnya umum. Maka yang diharapkan sebenarnya dari penelitian kuantitatif adalah tingkat generalisasi yang tinggi. Makanya kalau meneliti di penelitian kuantitatif jangan dibatasi sebetulnya pada apalagi dengan menggunakan data sekunder ya. Kalau data sekunder itu kan datanya sudah tersedia. Kalau bisa ya telitinya level provinsi, level negara. Kalau datanya ada. Supaya apa? Tingkat generalisasinya lebih luas. Nah, tentu kalau penelitian kualitatif sulit pada konteks yang luas. Makanya dia konteksnya harus spesifik. Kalau bisa per kabupaten, kalau bisa per kecamatan, tapi kupas itu secara lebih mendalam. Nah, makanya di sini di ciri penelitian ilmiah, ya, ciri penelitian ilmiah itu generalisasi. Yang maksud generalisasi tentu ini dalam stream, dalam aliran kuantitatif, dalam aliran positivistik, gitu ya. Sehingga penelitian kuantitatif itu memang hasilnya diharapkan tingkat generalisasinya tinggi. Dan yang terakhir adalah parsimoni. Nah, parsimoni itu sederhana Bapak Ibu. Semakin sederhana suatu penelitian dikatakan semakin baik. Sehingga kalau saya kaitkan dengan pertanyaan di minggu lalu, berapa jumlah variabel yang apakah ada jumlah variabel yang dibatasi? Jumlah variabel X-nya dibatasi, sebenarnya tidak ada pembatasan. Ya. Tapi dikatakan kalau saya jelaskan minggu lalu, untuk menjelaskan suatu fenomena maka semakin banyak variabel, idealnya semakin menjelaskan suatu fenomena.
Tapi kemudian ditanya, apakah sebanyak-banyak variabel itu simpel tidak penelitian? Nah, tentu tidak memenuhi prinsip parsimoni. Sedikit variabel memenuhi prinsip parsimoni, tapi kemudian tidak menjelaskan suatu fenomena. Nah, gini saya analogikan. Di teman saya disertasinya hanya 7 halaman, 70 halaman, yang hipotesisnya hanya satu. Nah, disertasi di Gajah Mada ya, hanya 70 halaman dan hipotesisnya hanya satu. Apa hipotesisnya? Dia menyatakan bahwa kalau teori awalnya itu pengaruhnya linier, linier itu bisa pengaruh positif, bisa pengaruh negatif ya. Pengaruhnya linier, dia menghipotesiskan bahwa teori tersebut tidak berpengaruh linier. Dia dengan menggunakan teori-teori yang conflicting yang saya jelaskan tadi dalam menjelaskan suatu fenomena yang sama, bahwa pengaruh itu tidak linier, tetapi curve linier. Nah, curve linier itu pada awalnya pengaruh linier, tapi semakin lama kemudian berbalik arah, sehingga bentuknya parabolik gitu ya. U-shape inverted, U-shape itu apa? Bentuk U inverted dibalik, jadi bentuknya tuh awalnya dia naik pengaruhnya linear, tapi lama kelamaan menjadi turun. Nah, itu hanya satu hipotesis dan satu variabel. Ya, satu variabel, maksudnya satu variabel X, satu variabel Y. Dia parsimoni, tapi yang dia tuju penelitian itu dia mengcounter teori yang menyatakan sebelumnya linear. Dia bilang curve linear dengan berbagai macam argumentasi teori dan diujikan dan hasilnya memang curve linear. Nah, itu kemudian menjadi penelitian yang luar biasa ya, yang kemudian dipublikasikan di jurnal yang baik ya. Jadi itu ya, ada trade off antara parsimoni dan kemampuan model menjelaskan suatu fenomena. Gitu ya. Kalau kita ingin model penelitiannya simpel, parsimoni, memang fenomena yang dijelaskan ya, atau teori yang diuji itu menjadi sangat sederhana, tapi parsimoni ya tentunya. Tapi kalau dengan banyak variabel itu temuannya menjadi semakin lengkap, informasinya semakin lengkap, tetapi kemudian tidak parsimoni. Nah, oleh sebab itu posisinya di mana? Ya, posisi disertasi di mana? Ya, disertasi jangan terlalu parsimoni, tetapi juga jangan terlalu kompleks ya. Karena memang semakin banyak variabel yang diteliti, semakin kompleks suatu model penelitian, semakin kompleks metode yang digunakan, akan semakin baik hasilnya, tetapi kemudian juga harus dipertimbangkan terkait dengan waktu studi, biaya yang harus dikeluarkan, dan selesai tidak studi itu. Karena banyak sih sebenarnya yang teman-teman S3 itu punya idealisme yang luar biasa ketika menyusun disertasi ya. Baik sekali proposalnya, tetapi akhirnya tidak jadi-jadi karena terlalu kompleks. Saya mengutip bahasa Pak Anton saja, Prof. Anton, disertasi yang baik itu yang seperti apa? Disertasi yang baik adalah disertasi yang selesai. Gitu. Jadi kalau modelnya kompleks, ya tentu itu lebih baik dalam menjelaskan suatu fenomena, tapi tentu ada resiko yang harus resiko yang harus ditanggung, ya tentu terkait dengan waktu, biaya dan lain sebagainya, gitu ya. Dan seringkali karena resiko-resiko itu akhirnya disertasinya tidak selesai, itu maksud saya. Jangan sampai seperti itu. Ya, tapi juga jangan terlalu ya parsimoni, jangan terlalu sederhana karena nanti levelnya kan disertasi ya. Bukan terkait dengan masalah variabelnya, tapi tujuan penelitiannya, tapi temuan penelitiannya, tapi originalitas penelitiannya. Ya, walaupun sederhana, tapi dia penelitian itu orisinil, ya, memiliki kebaruan yang tinggi, tentu ya itu jauh lebih baik. Seperti tadi yang saya contohkan di disertasi teman saya itu. Saya pikir itu ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya saya pengen menjelaskan
lebih banyak slide lagi, tapi ternyata baru 7 slide, waktunya sudah 1 jam 10 menit. Saya khawatir Bapak Ibu bosan. Nah, oleh sebab itu saya cukupkan sekian pembahasan di sesi minggu ini. Untuk minggu depan saya lanjutkan dengan pembahasan hambatan-hambatan pada penelitian ilmiah dan seterusnya ya saya bahas. Silakan jika ada yang ditanyakan, kita diskusi santai ya di jam perkuliahan. Seperti biasa melalui WA ya, karena saya memberikan materi. Silakan ditanyakan, nanti saya buka sesi diskusinya, dan mohon ya kalau banyak pertanyaan saya jawab dengan santai ya, tidak terburu-buru, saya bawa santai. Jadi jangan kalau agak lama saya jawabnya, mohon dipahami. Saya pikir itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, ini kuliah daring seperti ini mungkin tidak sama efektifnya dengan perkuliahan di offline, tapi saya pikir ini metode yang saya pikir terbaik lah ya, karena kalau Zoom tiap minggu juga nggak efektif juga, apalagi isinya hanya ceramah ya. Mangga silakan kalau mau Zoom, tapi kita lebih pada diskusi saja kalau di Zoom ya. Kalau ini kan materi saya jelaskan lewat ini aja, lewat video, dan bisa diakses lah melalui YouTube. Diskusi bisa lewat WA gitu. Jadi ramah kuota ya perkuliahannya, dan bisa dilakukan sambil santai, dengan arti ya Bapak Ibu bisa mendengarkan materi saya dalam posisi yang sangat santai, bisa sambil makan, bisa sambil rebahan, bisa sambil, silakan lah ya. Kalau Zoom kan formal juga gitu ya, harus di depan laptop. Saya pikir itu Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih, mohon disimak baik-baik, mohon dipelajari baik-baik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Mungkin ada penjelasan saya yang sudah banyak dipahami oleh Bapak Ibu, tapi mungkin juga ada yang baru ya. Ya intinya semoga bermanfaat, walaupun misalkan Bapak Ibu sudah mendapatkan materi ini sebelumnya. Saya pikir itu. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.